Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Ramadan Syaifur Rahman, selaku dosen mata kuliah Data Warehouse dan Bisnis Intelijen Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Sukabumi. Perkenalkan, saya adalah Rivaldo Pahlepi. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil penelitian kami mengenai penerapan aplikasi RapidMiner menggunakan metode regresi linear dalam studi kasus untuk menentukan harga rumah di King Country, Amerika Serikat. Nah, mari kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana terdapat ada latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari penelitian. Nah, untuk latar belakang, regresi linear adalah teknik pemodelan di mana nilai variabel dependen dimodelkan sebagai kombinasi linear pada sekumpulan variabel penjelas. Variabel independen merupakan variabel yang dijelaskan atau diestimasikan oleh variabel penjelas. Sedangkan variabel penjelas merupakan variabel yang digunakan untuk mengestimasikan variabel dependen. Pada studi kasus kali ini, untuk memprediksi harga rumah di King Country, Amerika Serikat ini, saat ini banyak sekali pilihan rumah tempat tinggal yang mungkin menarik bagi calon penghuni dan sulit menentukan pilihan mereka. Memprediksi harga rumah dapat membantu calon penghuni untuk menentukan pilihan tempat tinggal mereka sehingga mereka dapat memilih rumah atau tempat tinggal yang tepat. Untuk itu, penulis atau kami memilih metode regresi linear yang dibantu menggunakan aplikasi RapidMiner untuk melakukan prediksi harga rumah. Nah, yang selanjutnya itu adalah rumusan masalah, di mana terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama, apakah memprediksi rumah dapat membantu calon penghuni rumah untuk memilih tempat tinggalnya yang tepat? Dan yang kedua, apakah metode regresi linear ini cocok untuk memprediksi harga rumah? Dan yang terakhir, variabel apa saja yang sangat mempengaruhi harga suatu rumah? Nah, untuk tujuan penelitian kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah DWBI atau Data Warehouse Bisnis Intelijen, yang kedua memprediksi harga rumah, dan yang ketiga sebagai bahan pembelajaran dan bahan penelitian. Landasan teori, pengertian dan teori tentang aplikasi RapidMiner, metode regerensi linear, data mining, tingkat akuransi, dan RMSE. Yang pertama yaitu data mining, proses untuk menggali mining, pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak. Kedua, regerensi linear, alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang ketiga yaitu RapidMiner, perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source untuk melakukan analisis terhadap data mining, teks mining, dan analisis prediksi. Selanjutnya yaitu analisis tingkat akurasi. Perhitungan akurasi akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, menjumlahkan hasil prediksi dengan data asli untuk mengetahui selisihnya. Kedua, menetapkan nilai ambang atau threshold sebesar 30 menurut VR Prasetyo. Ketiga, selisih yang telah didapatkan akan dibandingkan dengan nilai threshold untuk mengetahui akurasi dari prediksi. Dan yang keempat, jumlah dan hasil LMSE yang harus mendekati 0 atau 1. Selanjutnya yaitu Root Mean Square Error atau RMSE. Di sini ada sebuah rumus. AT adalah nilai aktual pada periode T dan FT adalah nilai prediksi pada periode T. Perkenalkan, nama saya Falevi, akan melanjutkan presentasi, yaitu mendemonstrasikan pembuatan model dan juga uji coba pada aplikasi RapidMiner.
aplikasi RapidMiner yang digunakan di sini yaitu versi 10 atau yang paling terbaru. Software aplikasi RapidMiner dapat diunduh melalui laman web resmi dari RapidMiner. Pertama yaitu pembuatan model regresi linear. Sebelum melakukan pengujian atau pembuatan model, pertama-tama di sini ada bagian layar utama dari proses. Layar utama ini digunakan sebagai proses utama yang akan dihitung oleh aplikasi RapidMiner. Di bagian kiri ada tab repository yang menyimpan berbagai data baik dari lokal maupun database. Lalu di bagian bawah ada operator. Operator di sini adalah seluruh fungsi atau model yang dimiliki oleh aplikasi RapidMiner. Bagian kanan di sini adalah parameter yang akan digunakan oleh tiap operator maupun model. Untuk pembuatan model regresi linear, pertama kita akan mengimport data terlebih dahulu. Import data menggunakan operator read CSV, karena file yang akan diimport adalah CSV. Selanjutnya klik dan drag ke dalam proses untuk mengimport data. Di sini ada bagian parameter. Untuk mengimport data kita mengklik import configuration wizard. Di sini akan muncul halaman file yang akan dipilih. Kita akan memilih dataset real estate. Sini ada data testing. Data testing berjumlah 4000 sudah saya simpelkan menjadi sekitar 1000, sehingga memperkecil size dan juga mempercepat proses. Lalu kita klik next. Selanjutnya adalah memformat data. Di sini datanya sudah terlihat berjumlah 100 ya. Setelah datanya terformat dengan baik dan benar sehingga tidak ada error atau no problems, selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita akan memformat kolom. Di sini ada kolom pertama yaitu harga dengan tipe data real. Tipe data real adalah nilai yang memiliki koma, bilangan bulat. Lalu ada kamar tidur dengan tipe data real, kamar mandi tipe data real, luas lahan dengan tipe data integer, lantai dengan tipe data real, tahun dengan tipe data integer. Di sini kita dapat mengubah tipe data maupun role maupun rename dari kolom-kolom ini. Untuk exclude kolom yaitu mengecualikan sebuah kolom. Nah, di sini kita tidak akan mengecualikan kolom apapun. Kita akan memberikan harga sebuah role yaitu label. Label di sini sangat penting untuk menggunakan regresi linear. Jika tidak menggunakan label maka akan muncul error. Lalu setelah selesai, maka selanjutnya klik finish. Data sudah terimport. Setelah itu kita akan mencari model regresi linear pada operator. Kita cari regresi. Nah, di sini sudah ketemu ya. Ada pada modeling predictive function. Di sini ada linear regression. Kita drag and drop ke dalam main process. Nah, selanjutnya kita hanya perlu menghubungkan data dengan model regresi linear, yaitu pada bagian out ke dalam label tra. Sini. Setelah itu kita akan melihat hasil dari model tersebut ke dalam result dengan menarik kabel dari mode ke dalam res. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dengan menekan tombol biru play dan hasilnya akan tampil. Di sini ada tabel-tabel hasil dari model linear regression
kita persingkat menjadi description. Di sini ada koefisien dari setiap variabel yang telah dihitung oleh regresi linear terhadap data testing. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hasil dari model regresi linear. Berikut ini adalah hasil percobaan pembuatan model regresi linear terhadap data testing. Selanjutnya adalah proses uji coba dan evaluasi. Pertama-tama kita akan mengimport kembali data testing menggunakan operator read CSV. Drag and drop ke dalam main proses. Lalu import kembali. Sini kita akan memilih data testing. Nah, di sini kita akan memformat, karena di sini sudah terformat dengan benar. Kita akan klik next. Lalu kita akan format kolom. Sama seperti data training sebelumnya, data-data dan kolom-kolom di sini harus sama. Maksud saya kolom-kolomnya dan juga labelnya harus sama. Di sini kita akan merubah role menjadi label. Klik OK. Lalu finish. Kita akan memberi nama tiap data sehingga tidak membingungkan. Pertama di sini ada data training. Dan di sini ada data testing. Untuk melakukan perhitungan atau prediksi, kita memerlukan operator yang bernama apply model. Sini apply model termasuk ke dalam kategori scoring. Kita akan drag and drop ke dalam main proses. Apply model di sini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap model yang kita buat, yaitu regresi linear terhadap data testing untuk melakukan prediksi. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel-kabel tersebut. Pertama kita akan menghubungkan model linear regression ke dalam apply model parameter. Lalu di sini ada parameter unlabeled data, yaitu data testing ke dalam apply model. Nah, untuk mengetahui evaluasi dan juga performa dari model yang kita gunakan, kita akan menggunakan operator performance. Sini kita akan cari performance. Nah, dari sini ya. Di bagian validation, performance, predictive, performance, regression. Kita drag and drop ke dalam main proses. Di bagian kanan sini sudah otomatis terpilih root mean squared error, yaitu data yang kita cari. Untuk data lainnya dapat kita centang, namun di sini kita hanya perlu mencari RMSE. Selanjutnya kita akan menghubungkan label data ke dalam performance. Lalu hasilnya dapat kita lihat melalui result. Setelah semuanya dihubungkan, maka dapat dijalankan dengan mengklik tombol panah biru. Nah, di sini terlihat RMSA. Oh ya, saya lupa. Kita dapat melihat hasil prediksi dengan menghubungkan example ke dalam result. Kita jalankan kembali. Nah, di sini kita mendapatkan hasil prediksi yang telah dihitung dan dilakukan oleh aplikasi RapidMiner. Selanjutnya itu adalah sampel hasil uji coba. Nah, yang pertama ada data pertama, data kedua, dan data ketiga. Ada harga aktual, harga prediksi, harga selisih. Sebagai contoh, ada data pertama dengan harga aktualnya adalah 755.000 dan prediksinya yaitu 609.213 dan selisih dari harga tersebut adalah 145.000
787. Begitupun selanjutnya adalah data yang kedua, harga aktualnya adalah 705.380 rupiah. Prediksi dari harganya yaitu 503.852 rupiah. Selisih dari harga tersebut yaitu 100.528 perak rupiah. Dan data terakhir itu ada 627.000 dengan prediksi harganya adalah 500.905. Nah, selisih dari harga tersebut yaitu 126.095 rupiah. Presentasi akurat prediksinya mencapai 77% untuk tidak akurat atau melebihi dan 23% untuk akurat atau mendekati. Hasil dari yang didapatkan dengan menghitung selisih jumlah data aktual dengan data prediksi sesuai nilai ambang dengan total data sejumlah 100. Berikut ini adalah hasil mean square error RSME jauh melebihi 0 atau 1, berarti model yang digunakan kurang cocok terhadap data yang dikumpulkan. Faktor lainnya juga dapat menentukan hasil RMSI tersebut. Saran: mencoba lebih banyak model yang bersifat produktif sehingga dapat ditemukan model yang cocok untuk memprediksi harga rumah. Melakukan penelitian yang lebih lanjut daripada data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menambah variabel yang dapat mendukung prediksi. Kita sudah sampai dalam penghujung acara. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.